Nah, dengan pulihnya Kevin Dix berarti kita oke. Ya. Komposisi seperti Boy bilang yang lawan Bahrain itu akan terjadi. Ya. Dengan Kevin Dix ada di kanan, Verong di kiri, di tengah ya Hai sama Felipe Sousa. Jadi Ilgers ini harus bisa membuktikan kualitas dia. Kalau bisa sekarang melihat dia kan seperti agak sulit untuk masuk menerobos di antara tiga pemain belakang itu. Sulit. Kalau melihat Yassin Hapner bermain bagus dengan Rizky Ridho bermain bagus menampingi Jai saat menghadapi Bahrain. Elka menolak, tapi Stefano Lillipali menerima. Kita berjumpa lagi di Robola. Roni Pangemanan Boy Noya bicara tentang sepak bola. Telah hadir Bung Roni. Apa kabar Bung Roni? Baik Boy, ya. Sehat-sehat? Harus sehat. Ya, kita selama ini beberapa hari ini agak begadang kan? Begadang terus. Nonton langsung Piala Dunia football. Mini Football. Oke, kita bahas sedikit mengenai Mini Football di Bung Ropan. Review dari pertandingan kita kalah dan kita tersisih. Kita tidak tembus lagi ke babak berikutnya. Yang tembus di grup E itu adalah Montenegro, Thailand. Tentunya banyak sekali catatannya. Dari pertandingan semalam, Bung Ropan melihat apa? Hal-hal yang masih kurang sekali dari tim kita ini. Iya, saya pikir kerjasama tim ya. Bagaimana kita, dari segi fisik juga Boy. Ya. Kita jauh dengan Montenegro kan. Kelihatan sekali. Body charge juga kita kalah. Ya. Ketika mereka nutup ruang kita nggak bisa bikin apa-apa. Ya, kalau kena pressing yang itu agak gugup pemain-pemain kita. Ya. Dan itu kita kelihatan. Kecepatan kita sulit untuk bisa mengimbangi juga mereka. Bagaimana passing-passing kita masih kurang. Masih banyak kesalahan-kesalahan passing yang dilakukan pemain-pemain kita. Jadi memang ya itu seperti Om Boy bilang banyak PR yang harus dilakukan. Tetapi ini kan pembelajaran yang bagus buat kita. Pertama kali ikut Piala Dunia dan kita harus syukuri kita tidak terlalu jelek-jelek amat karena kita masih bisa menang sekali lawan Costa Rica. Ya. Walaupun kita kalah dalam 2 pertandingan melawan Thailand dan Montenegro. Sebenarnya kita diuntungkan oleh jadwal kalau kita bisa mengatasi Thailand, tapi sayang pertandingan terakhir melawan Montenegro. Tapi apapun itu, ya ini menjadi catatan buat federasi ya mini football Indonesia untuk bisa melihat ke depan ya bahwa karena kita kan masih banyak jadwal ada Piala Asia Series dan mungkin tuan rumah Piala Dunia Boy. Materi pemain itu selain kompetisi itu penting ya memang ya tapi kan materi pemain harus dilihat dengan baik. Masukan atau khusus yang ada sore tentang materi pemain Bung Ropan? Iya, materi pemain dari segi usia. Usia sudah average kita 31. Iya, 31. Ya, terlalu bahkan ada satu pemain yang sudah begitu lama 40 tahun. Lambat memang kelihatan sini. Kalau kita memang mau ingin berprestasi dengan baik, ya harus ambil di bawah 30. Banyak sebenarnya. Makanya itu harus digulirkan adalah kompetisi. Ya. Sehingga di sana kita bisa melihat mana pemain-pemain yang bagus yang ada. Apalagi kalau ada series itu di tiap daerah. Katanya itu akan ada series di tiap daerah. Ya. Itu ada. Nah, kita bisa dapat di situ. Jangan lagi ambil pemain-pemain yang sudah berumur. Oke, saat ini karena kita belum ada kompetisi, jadi kita memanfaatkan dengan waktu persiapan yang mepet. Ya, hanya mungkin hampir 2 minggu. Ya oke lah kita bisa mempersiapkan diri dengan cepat itu kan. Jadi pemain-pemain yang adalah yang bisa diambil. Tapi kalau untuk ke depan nggak boleh lagi. Nggak bisa. Nggak bisa lagi, Boy. Oke, kompetisi berarti kita harus gulirkan lidah. Harus secepatnya. Tidak boleh tidak secepatnya gulirkan lidah. Iya. Kedua adalah mungkin memperbanyak infrastruktur yaitu lapangan. Mini football yang bertaraf internasional tentunya. Ya kan karena kalau di Jakarta ada berapa yang tadi malam ada 10 ya. Nah di daerah-daerah juga harus ada untuk bisa menggalakkan ini di semua daerah minimal di Jawa ini dan daerah-daerah besar lah. Ya di Sulawesi atau di Kalimantan. Sama ini Bung Ropan mungkin juga dimasukkan juga pemahaman soal regulasi tentang aturan do and don't-nya untuk bermain mini football nih. Karena beberapa kali kita melakukan sliding yang nggak boleh. Untuk sliding itu nggak bisa. Iya, beberapa kali pemain kita dan kiper kita melakukan sliding dan fatal. Karena mungkin kan tidak terbiasa. Karena itulah lahir dari tidak ada kompetisinya. Jadi memang tidak terlatih dengan baik. Regulasi itu nggak ada. Sudah terbiasa dengan lapangan besar, ya. Jadi mereka melakukan itu. Lemparan juga ke dalam. Kalau di futsal kan mesti tendang, ambil. Tapi kalau di mini football harus lempar ke dalam. Jadi memang
Oke. Banyak cara-cara yang harus dilihat di sini. Oke, begitu banyak Nah, ya iya. regulasi, Iya. kompetisi, infrastruktur, dan Iya. itu semua harus kita bangun dari Fisik sekarang. pemainnya. Fisik pemain. Nah, ini Iya. terkait fisik pemain tentunya juga gizi, Nah, nutrisi, ya betul. kan? Bung Ropan melihatnya faktor ini juga sangat krusial buat pemain. Oh, sangat penting untuk seorang atlet Mini kan. football dan semuanya. Semua, bukan cuma di mini football, bahkan di semua cabang olahraga. Bahwa nutrisi itu penting. Makanya Om Boy bisa melihat kan di setiap ada tim yang ada ya dimanapun itu ada dokter khusus untuk ahli gizinya. Ya, Untuk betul. bisa melihat kalorinya berapa. Kita nggak tahu tim kita takaran-takaran. ini ada dokter Nah, gizi apa tidak ya? Saya pikir nggak ada. Kalau kita ini nggak kelihatan. Nah, itu kan penting harus dilihat. Kalau kita bicara soal gizi, bagaimana pemain-pemain itu bisa punya stamina yang bagus. Vitamin juga itu penting kan. Ya, itu harus ada. Untuk ke depan memang harus punya khusus. Berarti pemerintah dengan programnya, kita kaitkan dengan program pemerintah, makan bergizi gratis. Iya. Nah, itu bagus, penting sekali. Artinya ini suatu investasi jangka panjang yang harus ada ya, dengan adanya gizi gratis yang dilakukan oleh ya tidak hanya untuk anak-anak sekolah yang sekarang digalakan, tapi juga untuk atlet. Mungkin sekolah-sekolah atlet seperti di Ragunan pun juga harus diberikan MGN. Bagaimana dia mau berprestasi, Boy? Makan bergizi gratis. Iya, tapi bagaimana dia mau berprestasi kalau tidak ada gizi yang bagus, dipersiapkan dengan baik. Ya, jadi memang harus penting itu. Harus dukung program pemerintah ini. Siap. Ya. Bung Ropan, kita beralih lagi sekarang ke isu yang paling besar sekarang, yaitu tim nasional. Tinggal 10 hari lagi, Bung ya. Tinggal 10 hari menjelang pertandingan melawan China. Dan itu juga pertandingan yang sangat-sangat penting buat kita semua. Ada update terbaru, semua pemain sudah ada di Bali, tim pelatih sudah ada di Bali, manajer juga sudah ada semua. Semua masyarakat tertuju ke Bali United Training Ground ya, Bung. Iya, luar biasa. Bung Ropan, ada update dari persiapan ini? Iya, sebagian besar memang dari 32 yang dipanggil kan sudah ada, mungkin 24-25 pemain sudah ada. Hari ini ya, kabarnya setelah saya berkomunikasi. Emil udah gabung ya, Emil? Udah gabung Emil, udah datang bahkan bawa istri, Boy. Emil kan. Iya. Dan Bali itu kan dekat dengan Lombok kan, dekat dengan bapaknya berasal dari Lombok ya. Iya. Emil sudah ada walaupun dia secara silent operation tapi dia sudah tiba. Nah, hari ini itu rencana akan tiba El Capitano. Dia akan tiba ya, walaupun gagal membawa Venezia itu untuk bertahan di Serie A, sekarang turun lagi karena kalah sama Juve, klubnya Om Boy. Iya. Terakhir ya sayang. Ya. Tapi dia udah tiba, termasuk Mes Hilgers juga akan tiba hari ini. Ya, semua yang belum tiba, Eliano, Calvin Verdong itu akan masuk untuk bersama-sama. Yang terakhir mungkin yang akan tiba ya mungkin Martin Paes sama Sandy Walsh ya, kalau nggak salah untuk bisa ini. Beckham Putra juga udah bergabung, pemanggilan terakhir kan. Oke, Beckham Putra. Tapi sebelum ke Beckham, Bung, ini isu juga yang sedang dibahas netizen, diperbincangkan soal Elkan Bagot yang ada di Bali, ada di Indonesia, yang kita berharap mengatakan untuk panggilan, tapi ternyata tidak. Iya. Nah ini banyak. Ini apa penyebabnya nih, Bung Ropan? Iya, banyak yang netizen juga bertanya-tanya kenapa ya, dia sudah di Bali kemudian tidak dipanggil di dalam skuad 32 nama itu. Tapi kan sudah diklarifikasi oleh PSSI kan lewat salah satu exco kan, Bang Arya juga sudah bilang bahwa Elkan masih akan fokus ingin dengan klubnya. Tapi kalau bicara dengan dia fokus dengan klubnya, Boy, itu terjadi pada sebelumnya. Iya. Dengan Bahrain waktu itu kan. Betul, karena dia masih bermain. Sekarang sudah bebas. Mau fokus apa? Iya. Dan dia sudah keluar dari kan sudah balik lagi mungkin ke Ipswich kan, dikembalikan kan peminjaman dari Blackpool dia. Jadi kalau bicara soal dia mau fokus apanya? Jadi sebenarnya apa yang Bung Ropan melihatnya apa ini? Iya, penyebabnya? Mungkin. Karena kalau dikaitkan dengan jam durasi bermain, apa hubungannya dengan timnas dengan jam bermain di klub misalnya, Bung? Dan kalau jam bermain kan dia layak sebenarnya untuk masuk. Betul. Kalau dia hampir selalu ya untuk bermain diberikan kesempatan bermain di Blackpool. Ya kita nggak tahu, apalagi dia sudah ada di Bali sayang. Tapi kalau dikaitkan bahwa dia belum siap untuk bermain, masa iya sih? Tapi itu kan PSSI yang mengatakan sebenarnya mesti dari Elkan sendiri. Katanya Patrick Kluivert juga sudah tanya ke dia sebelumnya. Tapi itu kan sebelum yang bermain. Ya jawabannya sama seperti begitu. Iya. Fokus di klub. Fokus di klub. Akan lebih fokus ke jam bermain di klub. Dan ya pertanyaan netizen, apa hubungannya dengan tim nasional? Makanya juga saya masih tanya besar kan untuk bisa itu. Kenapa penyebabnya ya kita nggak tahu juga, Boy. Ya untuk
nggak bisa kita berandai-andai juga tuh mereka untuk berspekulasi mengatakan bahwa ini akan begini. Nggak enak. Tapi kan sudah diklarifikasi oleh PSSI. Tapi menurut saya sebenarnya dia layak untuk masuk. Ya pasti. Layak untuk bisa dipanggil ya. Dari semua aspek, Iya. fisik, Iya. jam bermain, pengalaman di timnas, Iya. semuanya dia masuk untuk di Memang timnas. sayang dia tidak diberikan kesempatan lagi untuk bisa ada. Apalagi untuk walaupun kita tahu bersama kita sudah punya Jai, ada Justin Hapner, ada Mes, ada Rido, ya, ada Jordi Amat. Tapi dia sebenarnya salah satu yang bisa kita pakai untuk diandalkan. Ya, ini pro kontra lah ya. Ya. Banyak yang masih mendukung Elkan, tapi banyak yang mengatakan ya sudah kita lupakan Elkan. Lupakan aja gitu. Banyak kan. juga seperti Ya. yang mengatakan Banyak seperti yang begitu. begitu juga. Kan? Oke, Elkan menolak, tapi Stefano Lillipali menerima. Vano menerima. Pemain paling tua di squad, ya. Ya kan, pemain yang paling banyak juga sebenarnya di timnas. Iya. 30 Dari caps. 30 caps. Iya. Ya kan? Menunjukkan tetap stabil, tetap konsisten, tetap tampil all out di klub dan dia layak dipanggil. Bung Ropan ya, melihat. Wajar, saya pikir dia mendapat kesempatan lagi ketika STJ tidak mengambil dia sebelumnya. Ya. Dan sekarang PK Patrick Kluivert bisa memberikan kesempatan kepada Vano untuk berada. Dan kalau bisa dilihat kan bagus. Musim lalu dia bisa membuat 17 assist, ada 11 gol. Ya. Musim ini memang agak menurun, Paul. Karena faktor cedera, cedera ya. Ya. Tapi dia kan masih bisa membuat 6 gol. Terakhir kemarin dia bisa membuat gol juga. Jadi ada 6 gol, ya ada 4 assist. Saya pikir oke lah, bagus buat dia. Pemain yang punya visi bermain yang bagus, reading the game-nya dia bagus, Vano. Ya, teknik dia baik. Apalagi kita tidak punya Ragnar Mangun. Ya, di sisi kiri yang dimana Vano berada di sana. Jadi memang ini pas. Jadi Patrick Kluivert dan mungkin Alex Pastur dan Nilansat melihat bahwa ini pas untuk dia diberikan kesempatan diambil dan Vano bilang dia akan memberikan yang terbaik kan. Kepercayaan yang diberikan dia akan tunjukkan jika diberikan kesempatan untuk masuk di 23. Ya. Pemain ini kan sebenarnya versatile lah, bisa bermain di beberapa posisi. Ya. Bahkan kalau ditaruh pun di back kiri pun dia bisa. Ya kan, di gelandang dia sudah membuktikan. Main di attacking sebelah kiri pun bagus ya. Dia punya kemampuan yang lebih. Iya. Untuk menggantikan Ragnar. Ya. Yang Ragnar sudah memberikan kontribusi dan semua orang tahu. Ya. Ragnar bagus ketika bermain. One on one juga bagus, dribbling bagus, shooting juga bagus, fisik juga bagus. Posisi kalaupun nanti menempati posisi Ragnar, mampukah dia memainkan seperti apa yang dimainkan oleh Ragnar? Kalau bermain seperti Ragnar mungkin nggak, berbeda tipikal gaya mereka, karakter. Kontribusinya. Ragnar kan cepat tipikalnya, lebih bagus. Kalau ini Vano? kan stylish bermain, bagus. Ya, artinya bagaimana kontrol bolanya. Ya walaupun dia tidak begitu cepat bermain dengan usia saat ini. Ya. Tapi cara dia untuk melepaskan assist, itu yang dibutuhkan oleh PK. Dibutuhkan pemain yang punya cara memberikan assist yang baik dan itu ada di Vano. Dan dibutuhkan oleh Oleh harus punya pemain seperti itu. Ya. Dan Vano bisa memberikan itu. Itu kan sudah kenyataan. Nyatanya kan bagus bagaimana assist dia dari musim lalu di Liga 1 bersama dengan Borneo dan saat ini juga dia memberikan assist yang baik. Itu yang paling penting. Memanjakan oleh dengan assist-assist yang akurat. Sehingga dia bisa mencetak gol. Ya, karena ini pertandingan yang krusial bagi kita menghadapi Cina di GBK kan. Ya. Nah, makanya Vano tuh saya pikir dia akan masuk di 23 pemain. Karena di posisi kiri itu walaupun kita masih punya Egy katakan bisa ditaruh di situ, Dean James bisa didorong ke sana tapi Vano itu adalah pemain yang tepat saya pikir. Untuk sana. Karena dia bagus. Dalam hal apapun dia bagus. Ini kan PK belum pernah ketemu langsung dengan Vano. Belum. Nonton juga belum. Iya. Jadi peranan Alex Pastur dan Dani Plansat yang melihat Borneo bermain sehingga memutuskan ini pemain ini sangat cocok. Iya. Nama ini diberikan ke PK dan PK setuju kan. Iya. Apalagi kan dia pernah bermain di Belanda dengan Cambuur sebelum dia ke Bali United. Jadi dia 2011 dinaturalisasi. Jadi saya pikir ini tepat buat dia. Ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan oleh Vano. Jelas. Kan Vano sudah bicara juga kemarin itu dia ingin memberikan yang terbaik buat timnas. Kesempatan. Di mata PK dia bilang dia akan melakukan yang terbaik jika diberikan waktu bermain untuk bersama dengan Cina. Dan dia memang orang yang paling pas. Tepat di saat Ragnar nggak ada seorang Vano. Ya. Dan dialah yang diharapkan untuk bisa melakukan crossing terhadap oleh Romani di depan. Ya kita nggak tahu di kanan siapa yang akan dimainkan. Ya,
bisa aja Jakob, bisa aja ada Eliano Reinders, kita nggak tahu. Nah, karena Anda sudah menyinggung Yakob, persoalan kita kan sekarang adalah di depan kan, Bung. Kalau Iya. kita memakai 3-4-3, Iya ya pasti. kan? Karena Lino tidak bermain dan Ragnar cedera juga ya. tidak bermain, sehingga praktis hanya Ole Oleh. yang punya tempat dengan posisi false nine ya. Ya, Karena dia bukan pemain dengan nomor punggung 9 kan, Ibu. betul. Nah, sebelah kiri mungkin Bung Ropan bilang tadi Vano. Vano Sebelah paling cocok. kanan. Hmm. Kira-kira siapa yang bisa menggantikan peran Lino misalnya? Ya sebenarnya kan ada dua tadi kan saya pikir. Hmm. Ya antara Eliano Reinders atau Jakob. Kita masih Iya. punya Ricky sebenarnya. Yakob tuh memang di kanan Memang ya. di kanan. Yance ada di kiri. Iya, di kiri. Oke. Itu ya. Hmm. Nah kalau disuruh pilih, saya pikir saya lebih cocok cenderung untuk mengatakan Jakob yang main duluan. Dia lagi bagus bersama dengan Malut United. Dia punya kecepatan speed yang oke, punya juga crossing assist yang bagus. Ini kita memandangnya memperkirakan ya, Bung Iya. ya. Memperkirakan ya. Karena Iya. Bung Ropan melihat sisi kanan lebih cocok untuk siapa? Yakub ya. Ya. Keputusan ada di PK ada semua di PK. kan? Ya, dia akan melihat itu. Ya. Ya. Eliano tidak punya kecepatan. Dia stylish juga bermain di sana. Jadi jangan sampai ada dua pemain yang stylish, yang lambat untuk bermain di dua flank menurut saya. Cukup ada Vano di sini, tetapi kita punya pemain yang cepat seperti Jakob. Ya, mungkin kita masih ingat, Om Boy masih ingat bagaimana lawan Irak di Piala Asia, kan dia memberikan crossing yang cepat, melewati dua pemain Irak terhadap Lino kan, dan dia bisa mencetak gol. Nah, Jakob punya posisi, punya kecepatan itu. Harus bisa, terus bisa menekan sisi kiri pertahanan Cina. Dengan kecepatan dari Jakob untuk melakukan crossing. Nah, Jakob juga ini kan bisa memberikan assist yang baik dan bisa mencetak gol. Jadi ini menarik, Boy. Kalau kita bermain dengan 3-4-3-nya, tiga pemain depan kita, itu semua bisa mencetak gol. Dua di flank, itu bisa memberikan assist yang baik. Baik Vano maupun Jakob. Kalau Ole kan memang harus bisa membuat gol. Ya. Tapi kita punya, apalagi bicara dengan Jakob. Kita lihat bagaimana dia bermain dengan Malut di PSM pada musim sebelumnya. Sangat baik, sangat tajam. Jadi naluri mencetak gol punya. Vano juga punya naluri mencetak gol. Jadi ini enak ditunggu apakah PK mau memainkan dua pemain ini untuk bisa mendukung Ole. Itu yang dinantikan juga banyak orang. Ya, saya pikir menarik. Karena kewajiban kita adalah menang. Harus. Bukan seri. Harga mati menang. Kalau menang berarti harus cetak gol sebanyak-banyaknya. Harus cetak gol sebanyak-banyaknya. Betul. Jadi kita punya dua pemain ini bagus. Baru mungkin Eliano yang akan tampil mungkin di babak kedua sebagai support sub ya. Oke. Menurut saya begitu. Tapi kan sekali Om Boy bilang, kembali ke PK. Dia yang menentukan kan. Kita kan ini hanya melihat berandai-andai saja dengan kemungkinan opsi-opsi yang akan diambil. Tapi pada akhirnya PK yang akan melakukan melihat itu. Dan saya pikir Alex Pastor akan banyak berperan. Karena dia tahu. Karena dia kan berkeliling. Otaknya sebenarnya Otaknya dia. di Alex Pastor. Karena dia sudah berkeliling dengan Dani Dia Lanza. berkeliling tidak seperti PK kan. Dia yang keluar, yang lihat di Malut bagaimana. Dan saya pun yakin Beckham Putra ya. Iya. Yang nama itu muncul karena juga masukan dari Alex Pastor. Oh iya pasti. Masukan Alex Pastor dan Dani Lanza tuh kelihatan sekali. Disuarakan oleh PK bahwa Beckham Putra pemain dari Persib membawakan juara liga. Tapi sebenarnya yang tahu kemampuan Beckham dan bisa berkontribusi adalah Pastor. Iya dong. Beckham dengan 6 gol, 3 assist kan memperlihatkan ini anak muda yang potensi sekali. Ya. Dan itulah tugas dari Alex Pastor dan Dani Lanza. Untuk berkeliling menonton setiap pertandingan dan memberikan masukan kepada pelatih kepala. Dalam hal ini PK. Bisa mulai. Jadi kalau bicara soal Vano, bicara soal Jakob, bicara soal Beckham, asistennya tahu. 32 pemain mengerucut 23. Ya kita berharap benar-benar 23 yang the best player ya. Itu pun sebenarnya tidak menjamin bahwa PK mau melakukan perubahan-perubahan yang drastis lah di dalam susunan pemain. Menurut saya nih. Iya kan? Dengan pengalamannya melawan Bahrain kemarin. Bahwa sisi tengah itu sudahlah nama 4 ini nggak tergantikan. Setuju. Iya kan? Verdong, Haye, Pelupesi, Dix. Ya. Maaf nih buat pemain lain punya kemampuan mungkin sebagai pelapis. Tapi kelihatannya Bung ya, nggak mungkin PK melakukan semacam inovasi atau apapun. Saya pikir enggak. Dia akan belajar banyak dengan bagaimana ketika bermain lawan Australia di Sydney kan. Yang dalam hal starting 11 itu dirasakan kurang begitu oke. Dan itu terjadi perubahan ketika melawan Bahrain. Nah,
starting 11 melawan Bahrain itu yang akan dipertahankan. Ya, kecuali memang Lino nggak bisa bermain, Ragnar sama Martin Pas. Tapi Ya. kan pengganti-penggantinya kita sudah bahas. Kalau di bawah Mister ya Emil pasti akan bermain. Ya. Dan saya lebih cocok dengan Vano dan Yakob untuk mendukung Ole. Nah, kita bicara di tengah seperti Om Boy bilang, saya setuju bahwa 4 ini tidak tergantikan. Dan kita bersyukur bahwa Kevin Dix itu di waktu yang tepat itu kembali. Pulih ya? Pulih. Kan dia udah bermain kemarin membawa Copenhagen juara di Liga Ya, Denmark. wow, hebat. Ya, dia belum datang ke sini karena masih akan melihat mungkin untuk ikut bertanding di Piala Denmark terakhir, tapi dia akan tiba. Nah, dengan pulihnya Kevin Dix berarti kita oke. Ya. Komposisi seperti Boy bilang yang lawan Bahrain itu akan terjadi. Ya. Dengan Kevin Dix ada di kanan, Verong di kiri, di tengah ya Hai sama Felipe. Ini tidak kecuali mereka cedera. Kita tidak mengharapkan mereka cedera kan dalam latihan saat ini. Betul. Ya, mereka pasti akan jaga tuh kondisi mereka, kebugaran mereka. Karena ini 4 ini adalah menjadi kunci di tengah. Mereka bermain sangat baik sekali melawan Bahrain. Karena kita tahu Bahrain punya kekuatan yang bagus sekali waktu itu kan. Marhun, Ali Madan kan. Wah, ini kan top-top. Nah, melawan Cina juga nggak main-main. Karena Cina akan turun dengan kekuatan penuh juga, walaupun ada 1-2 pemain mereka yang kena akumulasi, kena kartu. Tapi mereka tetap nekat untuk bisa menang. Karena kuncinya adalah pertandingan lawan Indonesia buat Cina. Jadi PK memang harus bisa melihat komposisi terbaiknya itu. Di belakang juga tidak akan berubah, bukan cuma di tengah. Di belakang dengan 3 dipimpin oleh El Capitano, Jai Ices, Rizky Ridho, Justin Hubner. Justin pemain terbaik di Wolverhampton U21, ya kan? Rizky Ridho selalu menjadi pilihan utama, masuk starting line up tim Liga 1 terbaik. Pasti. Ya kan, pilihan pasti, Persija itu. pasti. Jaitzes udahlah, Capitano. Juga di Timnas dan juga di Venezia. Walaupun dia gagal membawa Venezia. Dan ini Om Boy saya pikir ya, seperti sudah diatur ya. Sembuh pada waktunya. Dean James juga kan sempat cedera. Tapi gitu? Iya. Sehingga dia tidak bermain di perebutan juara di Piala Belanda terakhir, KNVB. Dengan Go Ahead Eagles. Ya, dia dia satu-satunya pemain Indonesia yang nantinya akan tampil di Liga Eropa. Karena juara di Piala Belanda kan. Nah, dia sembuh. Nah, Jai Ices itu tidak bermain melawan Juve karena ada akumulasi kan, dia ada 5 kartu kuning. Sehingga dia tidak bermain. Jadi kan bagus untuk dia waktu itu untuk dia datang ke Indonesia dengan bayangin kalau dia bisa bermain dalam pertandingan yang keras. Bisa saja kan terjadi sesuatu dengan dia cedera, akan merugikan kita juga. Betul. Kalau sampai dia cedera melawan Juve, karena waktu itu melawan Juve kan Venezia harus menang untuk bisa menghindari mereka dari degradasi. Tapi Jai nggak bisa bermain. Jadi lebih enak. Lebih cepat dia akan bergabung dengan timnas kita di Bali. Dan luar biasa ini. Kembali ke tengah nih Bung. Kalau Tom Haye kita tahu bahwa maksimal dia bermain itu 60-70 menit. Iya kan? Itu yang pengamalan yang sudah-sudah. Kalau begitu nama Ivar Jenner atau Ricky yang menjadi pelapis? Saya pikir Ivar ya, karena terakhir lawan Bahrain kan Ivar yang menggantikan posisi Tom Haye. Ya, baru Ricky belakangan ya waktu itu. Jadi saya pikir Ivar yang akan pas untuk menggantikan posisi itu. Kalau Pelupesi udah oke lah, nggak tergantikan Boy di sana. Cuma memang fisik dari Tom Haye ini yang pasti akan dipikirkan. Jadi dia akan bermain habis-habisan di 60-70 menit itu oke, bagus. Kenapa Pelupesi tidak akan tergantikan? Karena Pelupesi kan tidak dipaksakan oleh Kluivert itu untuk banyak bermain melewati garis tengah untuk ke lawan. Dia hanya di belakang untuk menjadi orang yang pemutus serangan lawan sehingga bola tidak masuk cepat ke Jai Ices. Nah, peran yang lebih banyak bergerak itu Tom Haye sehingga menguras tenaga Tom Haye kan. Sepanjang babak pertama itu pasti dia akan bermain 40 menit full. Ya umpan-umpan dia sampai di menit 60 dilihat jika udah bagaimana Ivar yang akan masuk. Dan tentunya kita berharap selama 60 menit, 70 menit Tom Haye bermain ada gol. Oh pasti, harus ada gol. Harus ada gol. Bahkan di babak pertama itu penting ada gol buat kita. Ada gol. Kita harus kalau perlu menit awal tuh kita sudah mencuri gol di situ. Iya, benar. Jadi kalau tidak ada gol bahaya buat kita. Apalagi kalau Cina bisa membuat gol lebih dulu kan. Dan saya berharap pasti ada gol dan saya yakin kita pasti ada gol. Bung Ropan, pertanyaan juga nih banyak dari para netizen dan juga pengamat bola soal Hilgers. Pemain ini punya nilai kontrak yang tinggi. Di Eropa juga disorot sebagai salah satu back masa depan. Akan pindah ke Spanyol katanya juga.
walaupun juga kakinya agak kaki kaca ya, Iya, cedera. iya. Tapi dia kayaknya di timnas belum muncul nih Bung ya. Iya, belum memperlihatkan Belum kualitas dia memperlihatkan. sebagai pemain yang mahal. Iya. Why Gitu. gitu loh. Iya, ya tetap bersama karena mungkin dengan faktor cedera selalu kalau dia bermain kan dengan masalah cedera. Dia kesini juga itu kan dalam masalah cedera sebenarnya, tapi sudah oke karena kemarin dia sudah bisa tampil lawan lihat jadi dia bisa datang. Tapi saya pikir belum 100%. Dia juga ditarik keluar di menit 80-an Iya. oleh pelatih Josep Osting. Jadi Hilgers ini harus bisa membuktikan kualitas dia. Kalau bisa Iya. sekarang melihat dia kan seperti agak sulit untuk masuk menerobos di antara 3 pemain Betul. belakang itu. Sulit. Kalau melihat Yassin Hapner bermain bagus dengan Rizky Ridho bermain bagus menampingi Jai saat menghadapi Bahrain. Apalagi waktu pertandingan lawan Australia Kalau Australia, dia melakukan iya, ya kita anggap kesalahan, Betul. ya kan? Gol kedua atau gol pertama itu kesalahan dari Hilgers. betul. Telat menutup kan, Bung. Jadi memang harus dibuktikan oleh dia. Dia praktis hanya bermain oke itu waktu lawan Bahrain kalau salah ketika kita 2-2. Iya. Lawan Cina juga kan bermasalah cedera Iya. langsung keluar. Dengan Australia Oke. juga mengalami masalah cedera, ya langsung keluar dan balik. Iya, iya. Jadi iya. memang belum full dia untuk bisa menunjukkan berbeda dengan Jai kan begitu tampil oke, Calvin Verdong Boyla kan tampil lebih Iya. bagus kan. Wah, the Apalagi best. Joy Pelupesi begitu tampil pertama langsung Iya. menunjukkan kualitas. Nah, itu yang ditunggu oleh para Iya. netizen untuk bisa seorang Hilgers ini dengan transfer yang begitu harga yang begitu tinggi untuk bisa membuktikan. Tapi dia harus bisa sekarang bersaing dengan Ridho dan Yassin Hapner yang begitu oke saat ini. Pasti Dan PK sudah falling in love dengan ya sudah dengan udah lihat Ridho. langsung kan. Sudah lihat langsung Sudah lihat bagaimana Ridho. Betul. Dan kalau mereka putar juga pertandingan melawan Arab Saudi kita menang dengan 2-0 di GBK kan dengan formasi yang sama. Iya. Iya kan? Ridho, ada Hapner dan Jai. Jadi sebenarnya 3 ini pasti akan tersedia. Mungkin Mes akan masuk di babak kedua sebagai super sub. Tapi itu pun akan dilihat juga. Bung, waktu kita melawan China, di Iya. belakang 3 back kita siapa waktu itu? Karena ada Verdong, ada Iya, ada Verdong, ada ini. Sain Batinama atau Sandy Walsh ya? Sain kan Sain- agak keluar kan. Iya. Nah, itu ada Dan Verdong ke Hilgers. dalam Dan dan Hilgers. Sedangkan Jay ditaruh di tengah kan Di waktu itu tengah, sama iya, betul. pelatih Sintayong Iya. ya. Jadi Memang Jay agak- sekarang dia harus dikembalikan ke posisi ke yang posisi dia ke belakang. Iya. Oh, kalau kiper Bung, Kalau kiper sudah nggak bisa ada 4 nama kan yang dipanggil. Saya pikir untuk sementara memang tidak ada Martin Pas. Tetapi sekarang ada Emil Emil. Audero. Nah, bagus juga kan bagi Emil. Dia tidak meneruskan laga sampai di playoff terakhir kalau menang, dia masih di sana Iya, di iya, Italia. iya. Karena begitu kalah lawan Stabia Juve ya dia bisa bergabung bersama-sama tanggal 26 sudah ada di Bali, Boy. Iya. Jadi untuk ukuran kalau ditanya kiper siapa ya Emil yang akan bermain Oke. di bawah Mister. Tinggal persaingan di posisi kedua dan ketiga kan ada 3 nih. Reza, Nadeo dan Nando. Itu. Tapi tetap ada Emil ya. Kita beruntung punya 2 kiper yang bagus lah Iya. dengan kualitas yang sama. Jadi siapa yang mendampingi Emil nanti di GBK? Nah, itu akan berebutan. Kalau menurut saya Kalau menurut Bung Ropan, pasti Nadeo dan Nando lah. Nadeo. Nadeo atau Nando yang Iya. akan ada di liga. Bukan berarti Reza tuh jelek, Iya. bukan. Tapi kan ini harus bisa memilih. Right. Harus bisa memilih untuk siapa yang ada. Kan 3 kiper yang harus masuk. Oke. 1 harus tersisi. Jadi Nando dan Nadeo lah. Ya mestinya kita ada di Bali nih Bung Ropan. Melihat, Mestinya. iya kan, melihat Kita bagaimana datang, mereka iya. fun gamenya, bagaimana fisiknya. Kita lihat aja beberapa hari ke depan kalau Iya masih kan? ada kan sampai tanggal 31. Kalau lihat dari laporan-laporan teman-teman kita di sana kan suasana latihan, Iya. enjoy, fun, apalagi habis liburan, Bung ya. Iya. Semoga ini awal yang baik nih. Betul. Ya, dan Iya. yang penting tidak ada yang cedera, Bung. Itu yang paling penting. Iya, iya. Satu lagi nih Bung Ropan, sebelum Iya. kita tutup. U17 kan sudah drawing. Piala Dunia Piala Dunia U17. U17, iya. Coach Nova sudah tahu Iya. dengan siapa mereka tim U17 kita Garuda Muda kita ada dalam satu grup. Dengan Samba Brasil orang bilang kan. Wah, Brasil. Walaupun ini anak 17 tahun kan. Iya. Tapi namanya Brasil, Pak. Iya. Bisa tahu kan bagaimana. Tapi waktu talent. penampil 17 di mana di Indonesia mereka nggak Iya. kalah juga Jerman loh yang Iya, juara. iya, loh, iya, ya iya, kan? iya, iya. Jadi ada Brazil, ada Honduras, Zambia ada masalahnya. Zambia. Keras, Bung. Ya, grup yang Keras, keras Bung. buat kita. Jadi Keras ya, banget ini. harus bersiap diri dengan baik. Coach Iya. Nova. Harus ada penambahan pemain yang bagus. Jangan Iya. kalau mempertahankan apa yang kita lihat kemarin yang bermain Ya, di Piala Asia susah, berat itu. Harus ada Iya. penambahan pemain yang bagus. kita support Coach Nova lah Harus Iya kan? support. supaya benar-benar mempersiapkan ini semua masih jauh-jauh hari. Masih jauh hari. Pilihan pemain, fisik, teknik semua dan mungkin masukan juga dari siapa? Pelatih
dari Simon Tahamata mungkin. Iya kan Simon sudah datang. Hari ini mungkin dia tiba, Boy. Iya. Dia mungkin akan langsung ke Bali. Ya, dia penting kan untuk talent-talent muda. Scoutnya dari dia bisa memberikan masukan. Ya. Penting buat dia memang untuk bisa membantu Coach Nova, membantu Gerald Van den Berg karena mempersiapkan U23 juga Gerald Van den Berg kan. Lebih awal lagi bahkan di bulan Juli Piala AFF. Oke, Bung. Ya. Kita menunggu 23 pemain. 23 pemain. Okay. Setelah ada di Jakarta. Kan sekarang ada di Bali. Betul. Mungkin dalam beberapa hari ini mereka kembali ke Jakarta. Sudah ada 23 pemain yang fix yang akan ada di GBK melawan China. 31 terakhir latihan. 31 terakhir. Tanggal 1 terbang ke Jakarta. Oke. Ya, langsung mereka berkumpul di sini untuk pengumuman 23 itu pasti. Oke. Tidak ada yang cedera, semua fit, semua siap tempur. Fisik dan mental mereka siap untuk chemistry mereka dapat dengan baik. Oke lah, 3 poin kita harus dapat. Thank you, Bung Ropan. Sama-sama. Kita akan berjumpa lagi di Robola minggu depan. Sampai jumpa.